Mungkin dari kalangan sahabat kita, Tuan Donggopilo ataupun Eyang Syarif ataupun Eyang Martaji bisa mengatasinya kalaulah lawannya adalah Dukun Morwo. Karena kita semua tahu mereka dapat berterbang. Tetapi yang ditakutkan adalah apabila kita bertemu dengan sang gurunya, Kolokati. Karena sampai detik ini kita tidak tahu seberapa hebat Kolokati itu. Dari Kolokati itu sudah tahu mengenai permasalahan ini apa belum? Saya rasa belum. Saya rasa Kolokati belum mengetahui bahwasanya muridnya bermasalah dengan manusia seperti kalian. Tetapi berurusan dengan bangsa gaib seperti saya dan yang lainnya, mungkin saja sudah mengetahuinya. Saya mendengar nama Kolokati itu pun setelah mengikuti Dukun Morwo. Kami sempat mendengar Dukun Morwo menyebutkan nama itu. Dan dia mengatakan bahwasanya itu adalah gurunya. Untuk saat ini, saya rasa kalian apabila bertemu dengan Dukun Morwo, lebih baik kalian menghindar terlebih dahulu. Mungkin kami bisa menghadapinya. Tetapi apabila Dukun Morwo datang bersama gurunya, ada kemungkinan kita akan kalah. Kita pelajari dulu ilmu-ilmu apa saja yang dikuasai oleh Kolokati. Mengingat ilmu yang dari dasar saja sudah membuat kita kerepotan. Mungkin hanya itu saran dari saya. Ini pun sudah hasil rundingan dengan yang lainnya. Donggopilo mengatakan seperti itu. Berarti lebih baik kami minggir terlebih dahulu jika ketemu si Dukun Morwo, apalagi si Kolokati. Benar sekali. Ya kita kan nggak tahu Kolokati kayak apa juga. Alangkah baiknya kalian selesaikan terlebih dahulu permasalahan dengan pondok pesantren. Syukur permasalahan ini bisa selesai dengan cepat. Amin. Sehingga kita akan beralih ke permasalahan yang lain yang mungkin lebih serius dari ini. Ya sudah, hanya itu saja yang saya sampaikan kepada kalian. Hati-hati. Bahaya, kita tidak akan tahu bahaya apa yang mengancam kita di depan. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Baiklah, sahabat-sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, ini kita mendapatkan laporan dari Tuan Septarangga bahwasanya para sahabat itu sudah mengetahui siapa dalang dibalik itu semua ya, mengenai si Kila ya. Ternyata Dukun Morwo itu bergayuh terhadap satu makhluk yang bernama Kolokati. Ya, kita disuruh agar berhati-hati ya, jika bertemu dengan Dukun Morwo itu lebih baiknya kita suruh pergi saja, karena mau model apapun juga kita belum kuat, karena informasinya selagi kita masih menginjak bumi atau tanah tidak akan pernah bisa mengalahkan si Dukun Morwo itu. Tambah abot. Orang Septarangga sih sudah nikah. Ya, udah ini kayaknya masuk. Hah? Jadi lagi lama. Kayaknya dikongkon ganti nih Patih dia nih. Martaji mungkat kan. Ayo ke sana nih gitu kan. Lihat keserahan. Ngotok Ada apa bang? Bang? Hah? Ada apa sih? Ini kayak kubah itu bang. Assalamualaikum. Bang? Yang bener lah, jenwo. Kesurupan itu. Batu-batu. Bang?
Saya mohon maaf. Sultan apa tiba-tiba? Surupan iku. Sultan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa mriki? Mbah. Bagi, Mbah. Sambil temenku koyo undangan. Assalamualaikum. Mohon maaf. Manusia. Apabila saya mengganggu perjalanan kalian. Oh, tentunya tidak. Bagaimana Tuan Kosim? Silahkan duduklah. Kosim, Mbah. Mohon maaf manusia. Saya hanya ingin menyampaikan rasa prihatin saya kepada kalian. Masalah yang datang pada kalian terlalu bertubi-tubi. Pertama, kalian dituduh mencuri. Yang kedua, ada permasalahan baru lagi katanya. Apakah benar seperti itu? Iya, masalah mengenai si Fatima itu kan. Bagaimana bisa kalian dituduh membunuh Fatima? Sebenarnya kita itu dijebak Tuan Kosim. Betul. Tiba-tiba ada makhluk berpura-pura dari saudara kami memberikan obat. Katanya obat itu bisa untuk menyembuhkan yang saya derita, tidak bisa berbicara. Ya kami inisiatif tidak mau serakah, obat satu kita bagi dua. Harapannya ya Sembuh Fatima bareng-bareng. sembuh, saya juga sembuh. Usut punya usut malah justru obat itu adalah sebuah racun. Karena Fatima keadaannya benar-benar lagi lemah, dikasih racun sedikit ya langsung lebur seperti itu. Iyo. Tadinya Fatima memang santriwati yang normal. Dia sebenarnya sehat-sehat saja, tetapi setelah kejadian pembunuhan dari Abah Muntosam, tiba-tiba saja Fatima menjadi seperti itu. Dia tidak bisa berbicara dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ya memang itu menurut saya ya Tuan Kosim, itu adalah salah satu bagian dari permainannya si Laila Kalsum sama Muhajirin. Mungkin kau benar manusia. Ya saya merasakan banget. Semakin hari saya semakin melihat bahwasanya permasalahan yang ada di dalam pondok pesantren membawa kalian itu mungkin tujuannya hanya satu, kekuasaan dan tentang asmara Laila Kalsum dan Kiai Muhajirin. Saya juga merasakan begitu. Saya beberapa kali sebelum ada kejadian seperti ini, saya melihat Umi Laila Kalsum dan Abah Muhajirin sering bermain mata. Bahkan di suatu kesempatan ketika saya berada di belakang pondok pesantren, saya melihat mereka berdua berpegangan tangan. Itu bukan pegangan antara Kiai dan Umi Laila Kalsum sebagai seorang teman ataupun sebagai seorang kerabat ataupun saudara, melainkan seperti dua orang yang sedang memadu kasih. Pendakan ya. Bagaimana nasib dengan pesantren Muzammil? Ya kami sih mau menjadi tersangka, mau di model seperti apapun juga ya kami sih terima-terima saja. Cuma ya kasihan lah menurut saya, yang seharusnya fokus untuk belajar mengenai keagamaan malah seperti dipermainkan. Yang adanya ya pelajaran selingkuh itu nanti yang diajarkan. Benar, saya juga memikirkan bagaimana perasaan mereka-mereka yang sudah mendahului kami. Abah Muntosam, Nyai Ambia, mereka yang susah payah mendirikan, mempertahankan pesantren Muzammil supaya ajarannya tetap lurus, pesantrennya tetap utuh dan teratur.
Tetapi ini malah dihancurkan Ya, oleh petinggi juga. sebenarnya kalau saya amati dan saya pelajari, itu termasuk dari fase mau diangkat derajatnya pesantren Muzammil itu. Cuma amat sangat disayangkan ya, tidak kuat petinggi-petingginya, sehingga diambil alih oleh ular itu. Ular pakai onder. Itu memang Meruyak ya kan. gemeruyak grogotinya itu cepat habis daun pun. Saya tiada hentinya beristighfar kepada Gusti Allah. Saya tidak ada hentinya memikirkan bagaimana permasalahan ini kok bisa terjadi. Yang terkena imbas bukan hanya kami para santri, tetapi kalian juga yang tidak ada hubungannya sama sekali.